Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ito Dwi Kurniawan, Selasa 23 Januari 2024 dimulai. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Hadirin dipersilahkan duduk. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ito Dwi Kurniawan, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Ito Dwi Kurniawan, Selasa 23 Januari 2024, kami nyatakan resmi dibuka. Pengantar tim promotor, Profesor Dr. Suhartono, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membacakan daftar riwayat hidup Saudara Ito, daftar riwayat hidup Saudara Ito Dwi Kurniawan. Beliau nama lengkapnya Ito Dwi Kurniawan SHMH, tempat lahir Klaten, alamat tempat tinggal tempel RT 01 RW 01 Bakungan Karangdowo Klaten. Pekerjaan beliau adalah dosen Fakultas Hukum UNS, jabatan lektor. Alamat pekerjaan Fakultas Hukum UNS, NIP HP 08574758478. Sampai sini kan?
Oh ya. Baiklah, saya lanjutkan. Identitas keluarga, nama orang tua Haji Sunardi, sarjana agama, ayah, dan ibunya bernama Haja Siti Nariyah, SPD, MPD, ini ibunya. Kemudian nama saudara kandung Agus Nurrahman. Kemudian ada lagi Sulis Indrianto. Nama istri Dr. Septia Rismawati. Kemudian Pak Ito mempunyai 3 putra, 3 anak, yaitu Rafid Arkana Kurniawan. Kemudian yang kedua nama Meria Aurora Kurniawan. Kemudian yang ketiga Nanda Aksena Kurniawan, namanya agak sulit ini. Baiklah, saya lanjutkan. Pendidikan formal. NIM pada di NIM Juwiring yaitu tahun 97, SLTP Negeri 1 Karangdowo Klaten tahun 2000. SMA Momen 1 Klaten tahun 2003, kemudian SS1 Fakultas Hukum UNS tahun 2007, S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UNS, kemudian S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS tahun 2020 sampai sekarang 2024. Kemudian pendidikan profesi, yaitu tahun 2017 pernah ikut pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian yang kedua profesi mediator. Pengalaman mengajar, Prodi PPKN FKIP UNS tahun 2013 sampai 2019. Kemudian di Fakultas Hukum UNS tahun 2019 sampai sekarang. Insya Allah sampai pensiun nanti Pak Ito. Kemudian tutor Fakultas FISIP ya, Universitas Terbuka tahun 2017 sampai sekarang. Selanjutnya pembicara atau narasumber, sebagai pembicara atau narasumber, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap UMKM tahun 2021, perlindungan UMKM dan peran desa membangun UMKM tahun 2022. Season Lawit Pejabat Tata Usaha Negara, Loswit Pejabat Tata Usaha Negara atau PETUN. Kemudian workshop pemberdayaan data desa tahun 2003. Penelitian, kegiatan penelitian Pak Ito sangat rajin sekali, yaitu di sini disebutkan tahun 2023 eksistensi hukum adat suku Dayak Salaku sebagai kearifan lokal di Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua tahun 2023 rencana strategis pengembangan pusat penelitian pedesaan dan pengembangan daerah. Kemudian yang ketiga investasi ilegal, yaitu tahun 2022. Kemudian yang tahun 2021 penelitian beliau adalah inovasi program super tajam mendorong percepatan penerbitan akta kelahiran di Kota Surakarta. Pengabdian tahun 2023 yaitu penguatan aspek medical legal rekam medis elektronik bagi tenaga medis. Tahun 2022 sebagai generasi sadar investasi dan pendampingan risiko investasi ilegal. Tahun 2021 yaitu dalam pengabdiannya ikut dalam gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Perlindungan Data Pribadi. Demikian data riwayat hidup Saudara Ito, semoga nanti dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat seluruh Dewan Penguji dan hadirin yang berbahagia, sebelum ujian promosi Saudara Ito dimulai, kami akan memperkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji. Penguji dari luar Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Muhammad Khairul Huda, Sarjana Hukum, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Khairul Huda. Selamat pagi, Prof. Jamal. Sehat selalu. Salam kenal, Prof. Mohon izin. Ada agenda didik sehingga terlambat, Prof. Terima kasih. Ada rapat pleno di Dikti. Mohon maaf, jadi tidak bisa bergabung di ini Sulu kan itu. Atur nuhun atas kesempatannya. Baik, terima kasih, Prof. Khairul Huda. Penguji dari dalam Universitas 11 Maret. Yang pertama, Dr. Bambang Santoso, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Selamat pagi, Pak Bambang. Terima kasih. Yang kedua, Dr. Muhammad Rustam Haji, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Jamal. Oke. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Yudo Taruno Muryanto, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Jamal. Sehat selalu. Yang keempat adalah Profesor Dr. Hartiwiningsih, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rektor. Waalaikumsalam. Yang kelima, Profesor Dr. Suhartono, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, yang bertindak sebagai ko-promotor. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, sehat, Alhamdulillah. Amin. Keenam adalah Profesor Dr. Pujiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bertindak juga sebagai promotor. Selamat pagi, Prof. Sugeng Ijang, Prof. Jamal. Sehat. Kemudian Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UNS, hari ini sebagai Sekretaris Penguji. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak Rektor. Matur nuwun. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai Ketua untuk memimpin jalannya sidang terbuka pada pagi hari ini. Dipersilahkan Saudara Promovendus untuk menempatkan diri di mimbar. Saudara Promovendus, apakah Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk diuji? Bismillah, sehat dan siap diuji, Prof. Baik, saya persilahkan Saudara Promovendus berdoa menurut keyakinan Saudara. Dipersilahkan Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil riset Saudara, dan kami berikan waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Ketua, Sekretaris, dan Dewan Penguji, dan para hadirin yang sudah berkenan hadir. Dalam acara ini, saya akan memaparkan tentang disertasi saya, dekonstruksi model penundaan kewajiban pembayaran utang melalui restrukturisasi semi publik atau RSP. Next. Jadi restrukturisasi semi publik ini dalam disertasi ini akan menjadi opsi lain di luar restrukturisasi utang, di mana restrukturisasi utang biasanya bisa dilakukan secara private alias bilateral. Kalau untuk restrukturisasi semi publik ini lebih melibatkan kepada pengadilan, dan di dalamnya pasti ada audit dari auditor independen ataupun akuntan publik. Ya.
di mana kita pernah mengalami krisis moneter, apalagi kemarin sempat mengalami COVID, di mana dunia usaha atau perusahaan banyak yang melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau bahkan dipilotkan. Penelitian ini akan membahas kasus yang terjadi pada PT Sritek dan PT Garuda Indonesia, di mana ini merupakan perusahaan yang besar dan dalam ini merupakan perusahaan go public yang melantai di Bursa Efek, sehingga menjadi contoh yang akurat untuk menjadi unsur penelitian. Next. Disertasi ini akan meneliti dan memiliki tujuan yang pertama adalah tentang mengetahui dan memahami kelemahan model existing penundaan kewajiban bayaran utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan model restrukturisasi semi publik dalam penundaan kewajiban bayaran utang. Yang ketiga, mengembangkan riset mengenai PKPU dengan mengadaptasi model restrukturisasi semi publik dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Next. Dalam metode penelitian ini untuk rumusan masalah tentang apakah kelemahan model existing dalam PKPU di Indonesia menggunakan teori dan pendekatan dari teori dekonstruksi dan positivisme hukum. Untuk pendekatannya menggunakan hermeneutika dan perundang-undangan. Yang kedua, mengapa dibutuhkan terobosan hukum guna mengadopsi model restrukturisasi semi publik dalam PKPU menggunakan teori dekonstruksi, positivisme hukum dan progresif. Untuk pendekatannya hermeneutika dan perundang-undangan. Yang ketiga, bagaimanakah model restrukturisasi semi publik dalam PKPU di Indonesia di masa yang akan datang? Ini menggunakan teori dekonstruksi, progresif dan keadilan bermartabat. Untuk pendekatan menggunakan hermeneutika, perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Next. Untuk kegunaan dekonstruksi ini yang pertama adalah mampu mendekatkan peraturan kepailitan dan PKPU pada peraturan yang bersifat global. Kepailitan tidak memiliki kesamaan dengan likuidasi di dunia internasional karena likuidasi berarti pembubaran dan tidak berlaku lagi. Tapi karena kesulitan keuangan, jadi ini karena bisa saja kesulitan keuangan sesaat serta boleh mengajukan pilot atau PKPU adalah debitur. Yang kedua, mampu mengurai relasi antara kreditur dan debitur dalam kepailitan dan PKPU untuk menuju keadilan. Analisis dekonstruksi menemukan bahwa kepailitan atau PKPU agar memperoleh keadilan maksimal harus diajukan oleh debitur, di mana debiturlah yang paling tahu tentang kondisi keuangan usahanya. Ya. Jadi RSP ini bisa menghindarkan diri dari debitur fraud. Ya. Next. Untuk yang ketiga ini berdasarkan dekonstruksi juga ditemukan bahwa kondisi debitur dinyatakan pilot atau dapat diajukan PKPU tidak hanya tidak bisa membayar utangnya pada satu kreditur dan sudah jatuh tempo, tetapi harus ditambahkan klausul harus dalam keadaan berhenti membayar. Yang keempat, dekonstruksi juga mengingatkan kita bahwa kepailitan itu harus ada meskipun dalam Undang-Undang 37 2004 menyertakan asas kelangsungan usaha. Asas ini diberlakukan pada debitur dengan kondisi keuangan aset lebih kecil daripada utang, tetapi usaha masih prospektif dan aset lebih besar daripada utang. Next. Kesesuaian restrukturisasi semi publik dalam asas kepailitan dan PKPU ini ada asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keimbangan serta asas integrasi. Next. Untuk asas kelangsungan keadilan ini adalah menekankan keadilan bagi kreditur dan debitur. Hal ini karena konsep RSP bukan likuidasi, melainkan RSP ditempuh karena terjadi kesulitan keuangan terutama bagi debitur yang usahanya masih prospektif dan asetnya melampaui tagihannya, aset lebih besar daripada jumlah hutang. RSP ini bisa ditempuh sebagai jalan memaksimalkan debitur mengembalikan kewajibannya kepada para kreditur. Next. Untuk asas kelangsungan usaha, RSP ini sesuai dengan asas kelangsungan usaha karena memperhatikan kondisi keuangan debitur. Bisa dilakukan dalam rencana perdamaian apabila disetujui oleh 75% kreditur berdasarkan jumlah utang, asal juga melampirkan surat keterangan uji insolvensi yang memberikan debitur kewenangan dalam menata
yang berparadigma bahwa utang lebih besar daripada aset, bisa tetap melanjutkan usaha tapi prospeknya masih cerah usahanya. Lanjut. Asas keseimbangan RSP sesuai dengan asas ini karena dalam PKPU meskipun hanya debitur yang bisa mengajukan, apabila debitur fraud atau tidak bisa mengajukan surat keterangan uji insolvensi, maka PKPU bisa ditolak oleh kreditur. Begitu pula sebaliknya, kreditur pun bisa mengajukan RSP apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi oleh debitur. Next. Asas integrasi RSP ini berlangsung dalam skema PKPU, jadi debitur mengajukan PKPU dilengkapi dengan keterangan uji insolvensi, kemudian kreditur atau setidak-tidaknya minimal 75% kreditur dari jaminan utang bisa mengajukan RSP jika kondisi keuangan debitur ini mengalami kesulitan dan bisa diperbaiki karena usahanya masih prospektif. Kreditur mengajukan RSP dalam rencana perdamaian. Next. Ada sedikit perbandingan dari RSP dan likuidasi dalam Undang-Undang LPS. Yang pertama adalah RSP terjadi pada perusahaan yang kesulitan keuangan dan masih dapat disehatkan kembali. Kedua, Undang-Undang LPS menganut bank gagal yang tidak dapat disehatkan lagi. Yang ketiga, bank gagal tidak berdampak sistemik diselesaikan dengan cara diselamatkan atau tidak dengan melihat perkiraan biaya. Setelah diselamatkan masih menunjukkan prospek baik atau tidaknya. Yang keempat, bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutkan pemegang saham. Yang kelima, bank gagal tidak berdampak sistemik merupakan bentuk kepailitan atau PKPU biasa. Yang keenam, kasus bank gagal berdampak sistemik hampir sama dengan RSP seperti kasus Tristek yang mengasukkan Chief Restructuring Officer, ini merupakan direktur independen. Lanjut. Kelebihan dari RSP ini adalah satu, menghindarkan debitur dari kreditur yang hanya ingin memiliki harta kekayaan debitur meskipun nilai utangnya tidak signifikan. Yang kedua, RSP bisa dilakukan oleh debitur yang benar-benar insolven, dibuktikan dengan uji insolvensi sebagai dasar dimulainya RSP oleh 75% kreditur dari keseluruhan jumlah utang. Yang ketiga, RSP menjadi jalan pembuka kepailitan atau PKPU yang disebabkan oleh kesulitan keuangan, bukan debitur fraud atau permainan akuntansi. Yang keempat adalah tidak ada kelas dalam RSP karena RSP harus disetujui 75% berdasarkan sifatnya masing-masing dan 75% kreditur berdasarkan keseluruhan nilai utang debitur. Next. Ada beberapa kekurangan dari RSP. Yang pertama adalah hanya bisa disajukan oleh debitur saja. Karena itu debitur yang ingin menempuh RSP harus mengikuti uji insolvensi, jadi ada tahapan tambahan. Yang kedua adalah proses uji insolvensi ini membuat persidangan PKPU akan menjadi lebih lama, jadi bisa molor sampai 3 hari. Yang ketiga adalah uji insolvensi dalam RSP ini berbiaya besar karena harus melibatkan auditor dari kantor akuntan publik yang independen. Yang keempat, RSP harus melalui uji insolvensi terlebih dahulu menghambat pembayaran piutang bagi debitur. Next. Ada beberapa cara memandang bahwa RSP dan sesuai dengan asas kelangsungan usaha. Yang pertama adalah RSP ditempuh karena belum adanya perlindungan yang seimbang antara kreditur dan kreditur dalam Undang-Undang 37 2004. RSP memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi perusahaan. Jadi hal ini mencegah kesewenangan kreditur dalam melakukan penagihan. Yang ketiga, RSP mendorong pertumbuhan ekonomi dengan masuknya investor baru, misalnya berarti perusahaan tidak pilot dan SDM masih bekerja, karyawan masih bekerja sehingga perekonomian masih berjalan. Yang keempat, RSP pada perusahaan yang kesulitan keuangan dan dapat disehatkan kembali. Yang kelima, RSP dapat menyingkirkan pengurus perusahaan yang tidak kompeten atau yang karena tindakannya menyebabkan perusahaan merugi atau jatuh pada kesulitan keuangan. Next. Ada beberapa paradigma kesamaan RSP yang berlandaskan dengan teori keadilan bermartabat. Yang pertama, RSP akan dapat mencapai keadilan yang memiliki martabat jika mampu berpihak pada pihak yang paling tidak diuntungkan, yaitu kreditur konkuren. Yang kedua, ini adalah persetujuan terhadap rencana restrukturisasi semi publik harus dilakukan oleh 3/4 jumlah kreditur berdasarkan jenis kelas dan 3/4 jumlah kreditur berdasarkan keseluruhan nilai utang.
Apabila rencana tersebut disetujui, kreditur yang tidak diuntungkan yaitu kreditur konkuren bisa terlindungi karena kreditur konkuren bisa membentuk panitia kreditur atau perwakilan kreditur konkuren sebagai representasi dalam RSP. Next. Untuk saran dari saya adalah Hakim Pengadilan Niaga dalam membentuk Undang-Undang 37/2004 tidak berparadigma kepailitan. Jadi paradigmanya hanya sitaan umum dan likuidasi, tetapi menerapkan penyelamatan usaha berdasarkan asas kelangsungan usaha jika perusahaan tersebut tidak layak dipailitkan. Yang kedua, Hakim Pengadilan Niaga sebaiknya hakim khusus yang terlatih dalam kasus kepailitan dan hukum bisnis lainnya sehingga paham aturan dan prinsip terbaru dalam bidang ekonomi dan bisnis. Misalkan hanya debitur saja yang bisa mengajukan permohonan pailit dan PKPU. Dan menggunakan uji insolvensi untuk menentukan waktu debitur berhenti membayar. Yang terakhir, kepada DPR harus segera merevisi terkait pengertian dan pengaturan kepailitan utang atau PKPU, keadilan diam, restrukturisasi semi publik dengan melampirkan surat keterangan uji insolvensi, dan meskipun hasil nilai aset lebih kecil daripada nilai utang, tetapi usahanya masih memiliki prospek yang bagus. Demikian, terima kasih dari mohon saran, kritik, dan lain-lain dari Ketua Dewan Penguji. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Provendus. Saudara Provendus, mohon untuk minum dulu. Siap, Prof. Ya. Dihabiskan boleh. Kalau kurang nanti panitia menyiapkan begitu. Baik, pindah. Betul. Jangan di sana terus, nanti minum lagi repot nih kita. Siap. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, masukan atau sanggahan dari Dewan Penguji. Pada kesempatan pertama, saya berikan kesempatan pada penguji eksternal, Profesor Dr. Muhammad Khairul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya. Silakan, Prof. Matur nuwun Pak Rektor atas waktunya. Pertama kali selamat kepada Mas Ito, di mana akhirnya sudah memasuki di tahap ujian terbuka kan itu. Ini suatu prestasi luar biasa dan saya mengikuti dari awal hingga pada hari ini. Ya, kalau melihat judul dari disertasi ini sangat menarik Mas Ito ya, seperti kemarin diskusi kita terkait dengan dekonstruksi model PKPU melalui restrukturisasi semi publik. Itu yang menarik, satu terkait dengan dekonstruksi. Yang kedua, ini yang diperkenalkan oleh Mas Ito ya dalam konteks keindonesiaan restrukturisasi semi publik. Nah, pertanyaan saya yang pertama Mas Ito, sebetulnya dari penelitian ini keadilan siapa sih yang hendak dicapai? Untuk siapa? Dan keadilan apa yang akan diperoleh di dalam disertasi ini? Karena memang di dalam konklusi Mas Ito mengatakan justru memberikan perlindungan hukum kepada kreditur konkuren, gitu ya. Siap. Sedangkan kalau kita lihat ya rezim di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Hukum Jaminan di Indonesia sudah mengklasifikasi kreditur itu ada konkuren, ada preferen, dan ada separatis. Dan itu ada konsekuensinya. Kaitannya apa? Dengan prioritas penyelesaian kewajiban. Monggo, yang saya garis bawahi sebetulnya untuk menjamin keadilan bagi siapa sebetulnya. Yang kedua, keadilan apa yang tidak dicapai oleh Mas Ito di dalam disertasi ini. Monggo, Mas Ito. Nggih, matur sembah nuwun Prof. Khairul Huda dari Universitas Hang Tuah. Nggih, dari saya bahwa keadilan yang
optimal ini adalah keadilan yang berpihak bagi semua kreditur, Prof. Tapi dalam hal ini bahwa memang kreditur konkuren sudah tahu dan paham resiko menjadi kreditur konkuren bahwa akan tidak pernah dibayar utangnya ataupun investasinya dan lain sebagainya. Lah, pemaknaan dari tahu konsekuensi ini harus juga dibatasi oleh undang-undang bahwa berhak untuk menerima pengembalian utang. Walaupun nun sewu ini akan bertabrakan dengan jaminan, hukum jaminan karena kreditur yang lain ada diistimewakan dengan kreditur yang memegang hak agunan, hak gede, hak hipotek dan lain sebagainya. Tapi hanya mengurangi proporsinya saja, Prof. Jadi keadilan yang seimbang di sini, yang dua istimewa mendapatkan jaminan pembayaran secara full, sedangkan bisa jadi bahwa kreditur konkuren yang sifat nilai utangnya lebih besar malah tidak mendapatkan pembayaran apapun dengan alasan penggolongan classified sebagai kreditur konkuren. Nah, sehingga perlu dimaknai walaupun tidak secara keseluruhan kreditur konkuren akan terbayar, hanya maksimal 75%, setidaknya ini sudah menimbulkan nilai keadilan bagi kreditur konkuren walaupun dalam tanda kutip bisa saja mengurangi nilai pembayaran dari kreditur separatis dan kreditur preferen. Begitu, Prof. Untuk keadilan, jadi di dalam disertasi ini ada keadilan bermartabat. Nah, apakah memang semua kreditur itu masih bermartabat dengan posisi apabila restrukturisasi publik itu diterapkan? Nggih. Apakah semua kreditur akan menjadi sebuah hal yang bermartabat jika restrukturisasi semi publik ini diterapkan? Nggih, jelas, Prof. Karena dalam hal menjaga nilai martabat misalkan persamaan kedudukan, sama-sama memberikan suatu hutang atau investasi kepada sebuah perusahaan, tapi dengan classified penggalangan kreditur-kreditur ini, maka dirasa tidak bermartabat jika kreditur konkuren tidak mendapatkan sebagian atau keseluruhan pembayaran utang, Prof. Jadi memang akan keadilan itu tidak harus 100% terlaksana, tapi paling tidak pihak yang paling tidak diuntungkan juga mempunyai atau merasa memiliki aspek keadilan yang diharapkan, Prof. Oke, terima kasih. Yang kedua, Mas Ito, ini menarik lagi nih. Terkait dengan rumusan pasal 189 ayat 3 dalam Undang-Undang Kepolitan dan Undang-Undang Kewajiban Pembayaran Utang. Di satu dikatakan bahwa paradigma kepolitan di Indonesia itu yaitu sita umum sama likuidasi, gitu kan? Okay. Yang diperkenalkan oleh Mas Ito itu lebih ke arah dengan restrukturisasi publik itu penyelamatan perusahaan, dan yang kedua adalah kelangsungan daripada perusahaan itu. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua kreditur itu juga baik, Mas Ito. Kan itu kan, kita bukan prejudice. Kreditur, debitur dalam posisi yang tidak menguntungkan pasti ada upaya-upaya yang dilakukan bagaimana dia memperoleh haknya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana atau tolak ukur apa atau standar apa yang digunakan untuk penyelamatan daripada perusahaan itu termasuk kelangsungan, sehingga bisa memfilter bahwa ini merupakan debitur yang beritikat baik ataukah debitur yang tidak beritikat baik. Monggo, Mas Ita. Nggih, Prof. Jadi bagaimana jika kreditur ini beritikat tidak baik? Nah, dalam hal kreditur beritikat tidak baik ini, misalkan kreditur separatis atau kreditur konkuren, kreditur preferen, ini sudah dijamin secara pasti oleh undang-undang. Dirasa sudah punya hak jaminan, dirasa punya hak untuk penggajian melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau yang kedua ini dirasa melakukan itikat tidak baik, tidak mungkin, Prof. Yang melakukan itikat tidak baik biasanya adalah kreditur konkuren dengan nilai jumlah utang yang besar bagi dia, tapi tidak memperhitungkan jumlah nilai aset atau keseluruhan tagihan lain yang lebih besar bisa dibayar. Nah, dengan nilai kecil
kreditur konkuren misalkan beritikat tidak baik pernah melakukan gugatan PKPU. Nah, ini menjadikan sebuah paradigma baru bahwa penyelamatan usaha adalah untuk melindungi dari hal tadi bahwa kreditur konkuren tidak boleh semena-mena, terutama kreditur konkuren, Prof. Misalkan kemarin mungkin sempat dibahas oleh Pak Dr. Bambang Santoso bahwa GMFI digugat oleh kreditur konkuren karena tidak atau lupa membayar jasa ataupun suatu hal tentang saham, misalkan seperti itu. Tidak, nilainya tidak seberapa, tapi kreditur konkuren bisa melakukan gugatan atau permohonan PKPU, Prof. Ini jadi dirasa bahwa perlindungan terhadap hal tersebut harus dilalui untuk menjamin asas keberlangsungan usaha, Prof. Oke, yang terakhir untuk Mas. Jadi terkait dengan restrukturisasi publik ini, ya, apakah satu, sistem hukum kita sudah kuat, sudah baik. Yang kedua, terkait dengan kelembagaan. Dan yang ketiga, budaya moral kita. Apakah yakin Mas Ito bahwa ini kalau diterapkan, ini berjalan dengan baik? Karena tiga itu menjadi problem sampai hari ini di Indonesia. Monggo. Siap, Prof. Untuk bagaimana tentang struktur hukum, kultur hukum, dan budaya hukum? Kalau budaya hukum saya rasa pasti bisa, Prof, karena kita pernah mengalami sejarah historis dari krisis moneter ataupun era COVID. Jadi selama era misalkan Krismon tidak ada undang-undang ini dengan undang-undang perbankan dan lain sebagainya, bisa diterapkan undang-undang tersebut walaupun transplantasi dari sistem hukum luar negeri. Jadi tidak ada masalah secara kultur. Apakah struktur hukumnya bisa bekerja? Sangat bisa, Prof. Jadi nanti pasti akan ada uji publik jika ini merupakan sebuah tahapan lanjut untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Yeah. Oke, saya kira cukup, Mas Ito. Terima kasih Pak Rektor, puas terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Promovendus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 1,5 menit. Kayak di debat itu mau ditambah atau cukup, kira-kira begitu? Saya kira sudah cukup banyak sekali Pak Rektor, jadi sudah mewakili dari semua yang ada di dalam pikiran saya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Khairul Huda. Nanti manakala ada kesempatan lagi untuk menanyakan, kami berikan waktu lagi. Baik, saya mencoba melanjutkan sesi tanya jawab ini, Prof. Khairul Huda. Saya lanjutkan dengan penguji dari dalam Universitas 11 Maret. Yang pertama, Bapak Dr. Bambang Santoso, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Silakan. Terima kasih Prof. Jamal atas waktunya. Saudara Promovendus, saya membaca di dalam bab metode Anda menggunakan pemikirannya terkait Anda memilih tipe kajian filsafat hukum dan ini berorientasi kepada kefilsafatan. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat itu kan ada satu cabang yang disebut dengan aksiologi. Coba saudara jelaskan ya, apa relasi penelitian statistik doktor Anda dengan aspek aksiologinya? Silakan dijawab. Matur nuwun Bapak Dr. Bambang Santoso. Apa relasi keterkaitan disertasi ini dalam konteks kajian filsafat secara aksiologi? Jadi konteks ini sangat berkaitan dengan filsafat karena akan menemukan jalan baru, tahapan baru, dan kegunaan baru yang sebelumnya secara filosofis bahwa PKPU ini bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Misalkan undang-undang perkoperasian, undang-undang perbankan, perasuransian, dan lain sebagainya. Sehingga menemukan tahapan filsafat bahwa undang-undang itu harus sejalan, sinkron, dan lain sebagainya. Sehingga menemukan sebuah kegunaan. Tidak hanya bagi para akademisi, tidak hanya berguna bagi peneliti hukum, tapi masyarakat mampu membaca, mampu menelaah peraturan yang direvisi secara
lebih baik, lebih mudah dicerna, karena tidak semua usaha ataupun perusahaan ini adalah orang ahli hukum atau lulusan sarjana hukum dan lain sebagainya. Tidak, ini adalah masyarakat umum, bahkan barangkali yang non terdidik dan lain sebagainya. Sehingga tahapan ini melindungi masyarakat bahwa tidak serta-merta digugat oleh kreditur-kreditur yang tidak signifikan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi sangat bermanfaat dan sangat filosofis sekali. Mengoten Bapak Dokter. Oke, dari saya. Ini saya luar biasa ini keberanian dari Promovendus untuk melakukan dekonstruksi ya. Ya. Apakah itu merupakan pilihan yang rasional atau tidak ada pilihan-pilihan yang lain kan? Dengan Anda melakukan dekonstruksi itu kan membongkar total. Ya. Apa yang menjadi rasionalitas begitu? Silahkan dijawab. Apa yang menjadi rasionalitas dari penggunaan teori dekonstruksi? Karena apa? Secara hal bahwa dekonstruksi ini adalah teori dari hermeneutika yang paling tinggi dan paling lengkap, di mana tidak hanya meninjau kepada praduga, tidak hanya menebak kepada pembentuk undang-undang, tapi juga mempelajari tentang historis, mempelajari tentang dugaan baik dari pembuat undang-undang ataupun dari pembaca. Nah, terus secara kritis bahwa bisa dilakukan revisi terhadap undang-undang kepailitan PKPU tersebut sehingga lebih up to date terhadap perkembangan hukum, perkembangan zaman dan perkembangan di hukum bisnis global. Mengoten Bapak. Jadi bisa disimpulkan bahwa dekonstruksi itu tidak bersifat final ya, masih ada dimungkinkan ya ruang-ruang untuk perbaikan lagi. Iya, dekonstruksi tidak bersifat final karena dimungkinkan masih ada tahapan revisi, Prof. Karena ini merupakan kajian ilmiah, belum berbentuk naskah akademik ataupun dalam hal ini yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam revisi undang-undang tersebut. Ya, cukup. Baik, terima kasih Dr. Bambang Santoso. Saya melanjutkan dengan penguji berikutnya, Bapak Dr. Muhammad Rustam Maji, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Silakan. Terima kasih Prof. Jamal. Saudara Profendus, saya melanjutkan pertanyaan Pak Bambang ya. Yang pertama, tadi Saudara Profendus mengatakan ada hermeneutika yang tertinggi. Nah, silahkan disebutkan hermeneutika apa saja. Kemudian kenapa hermeneutika radikal atau hermeneutika dekonstruksi dikatakan yang tertinggi? Silahkan. Yang pertama, mohon izin adalah hermeneutika filosofis. Yang kedua adalah hermeneutika historis. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah hermeneutika kritis, yaitu dekonstruksi. Baik, jadi ada 4 pembacaan, ada 4 hermeneutika. Kalau pembacaan, ada pembacaan literal, pembacaan ontologis, pembacaan historical kultural, dan pembacaan dekonstruktif atau eksistensial. Kalau hermeneutika ada 4 level juga, hermeneutika konservatif atau romantis, hermeneutika dialogis atau filosofis, hermeneutika kritis, dan yang terakhir hermeneutika dekonstruktif. Jadi kalau dikatakan yang tertinggi bisa jadi, dan hermeneutika dekonstruktif itu sebenarnya merelasikan. Nah, kalau kemudian Saudara Profendus merelasikan antara PKPU yang seharusnya misalnya diajukan PKPU dalam waktu 3 hari sudah ada putusan tentang PKPU sementara, terus ada waktu 45 hari atau kemudian bisa diperpanjang sampai 270 hari, sampai akhirnya nanti PKP itu harus disepakati setengah dari kreditur yang menguasai 2/3 jumlah utang begitu ya. Kalau disetujui bisa kemudian ada perdamaian, PKPU jalan, kalau tidak disetujui langsung insolvensi. Di mana letak restrukturisasi semi publik yang Saudara Profendus ingin gagas? Silahkan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Rustam Maji. Jadi
di mana letak restrukturisasi semi publik dalam PKPU? Nah, ini dilekatkan di dalam rencana perdamaian, Bapak. Jadi tidak serta-merta, oh kreditur tidak boleh menggugat, tidak. Kreditur nanti disertakan di dalam rencana perdamaian yang berisi tentang restrukturisasi semi publik, boleh tentang investor baru, boleh tentang pengurus baru atau pengurus independen. Jadi tidak membuat tahapan bahwa kreditur tidak boleh melakukan gugatan, tapi melekatkan di dalam skema PKPU. Jadi ada model baru bahwa restrukturisasi semi publik ini lebih valid daripada restrukturisasi utang. Kalau restrukturisasi utang dalam tanda kutip bisa dilakukan non litigasi antar pemberi utang, kreditur dengan debitur, cukup. Kalau kreditur berkenan memberikan restrukturisasi utang selesai, tidak perlu PKPU. Tapi ini permasalahannya adalah kreditur kadang tidak mau melakukan restrukturisasi utang di luar litigasi atau peradilan, sehingga restrukturisasi semi publik ini bisa dilekatkan di dalam tahapan rencana perdamaian. Mengerti Bapak? Baik, masih ada waktu ya. Karena masih ada waktu, saya melanjutkan diskusi waktu ujian tertutup kemarin. Ada ide yang kemudian cukup diskursif gitu ya, cukup dialogis dari Mas Ito selaku Komorpendus, bahwa dalam restrukturisasi semi publik itu semua kreditur, baik itu kreditur preferent, concurrent, semuanya disamakan. Apa argumentasi Saudara Prof. Endus untuk menyamakan semua status kreditur, padahal masing-masing kreditur punya privilege yang tentunya berbeda? Silakan. Iya, kenapa harus disamakan semua 3 tipe kreditur tersebut? Ya, walaupun mohon maaf kita kesampingkan dulu ini tentang leg spesialisnya dari hukum jaminan, bahwa kreditur harus dipersamakan. Misalkan kalau dalam tanda kutip perusahaan go public yang gampang aja adalah misalkan Bagri Resource Management atau BRMS ataupun Bumi Resource, itu kreditur konkurennya di atas 75% dari nilai aset, nilai total modal usaha. Jadi kalau hanya berorientasi kepada mohon maaf kreditur separatis dan kreditur konkuren yang nilai total utang kredit atau nilai investasi kreditur 75% lebih itu, maka tidak akan diakomodir, sehingga menimbulkan sebuah kerancuan bahwa keadilan tidak berpihak kepada jumlah nilai utang yang lebih besar, Bapak. Baik, terima kasih Prof. Jamal, waktu saya kembalikan. Terima kasih Prof. Endus atas jawabannya. Baik, Pak Rustam Haji. Saya melanjutkan penanya berikutnya, Profesor Dr. Yudo Taruno Muryanto. Silakan. Terima kasih Prof. Jamal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Saudara Prof. Endus yang pada hari ini sudah berdiri di mimbar yang terhormat. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kaitannya dengan disertasi Saudara Prof. Endus yang mengangkat tema dekonstruksi model PKPU melalui restrukturisasi semi publik. Kalau kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang 37 2004 tentang kepalitan itu ada beberapa asas. Saya menyoroti asas keadilan, kemudian kelangsungan saksi dan integrasi. Saudara Prof. Endus menyampaikan bahwa kelangsungan atau kelangsungan usaha itu menjadi prioritas. Artinya hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah walaupun mungkin jumlah hutang, rasio hutangnya debitur itu lebih besar daripada asetnya, sepanjang kelangsungan usahanya itu masih prospek baik, maka bisa dilakukan model rekonstruksi seperti ini. Pertanyaan saya, untuk melakukan itu harus ada keseimbangan. Nah, tadi saya menyambung dari Prof. Huda, keadilan yang seperti apa? Kalau keadilan itu dilekatkan pada semua, tentu termasuk kreditur dan debitur, termasuk kreditur yang kongruen pun itu juga perlu diperhatikan. Tetapi ada persoalan
manakala ada debitur yang tidak beretikat baik. Itu yang dipersoalkan, karena dalam konteks undang-undang kepailitan itu yang bisa mengajukan pailitan itu juga debitur, kreditur, dan pihak yang lain sebagaimana diatur itu. Bagaimana Saudara Prof. Mendus memberikan gambaran ini bahwa di sisi lain kreditur juga harus ada jaminan hutangnya bisa terbayarkan. Silakan. Siap, matur nuwun Prof. Yuda. Bagaimana tentang memandang kreditur juga harus dijamin utangnya, bahwa kreditur boleh mengajukan. Kalau kita sikapi, kreditur boleh mengajukan. Kalau memang debitur itu beretikat tidak baik, kreditur bisa langsung melakukan gugatan kepailitan, Prof. Jadi dalam hal debitur ini masih prospektif, walaupun nilai utangnya lebih besar daripada nilai aset atau nilai modal dan lain sebagainya, selama prospeknya masih bagus, masih cerah, seperti halnya pendekatan kasus dari PT Sritek, ya masih prospektif. Hanya kesulitan keuangan sesaat, bukan kesulitan keuangan yang bersifat permanen, maka asas kelangsungan usaha ini perlu dipertimbangkan dalam menjamin keadilan. Keadilan mungkin kreditur yang lain kalau menghitung utangnya besar bagi dia, tapi kreditur yang istimewa lainnya misalkan hak pekerja, nah hak gaji pekerja ternyata jauh lebih besar daripada nilai utang yang melakukan gugatan. Nah ini perlu dipandang sebagai pertimbangan hakim bahwa prospek keadilan bagi buruh, prospek tentang usaha ini masih prospektif dan bisa menghasilkan keuntungan, atau bahkan kalau dalam perusahaan go public kita bisa lihat melalui ROE atau return on equity ya. Jadi gampang, tapi tidak semua dalam tanda kutip hakim mengetahui pengetahuan tentang return on equity, tentang pengembalian utang dan lain sebagainya, atau pengembalian modal, di mana kestabilan itu adalah 1.0. Jika di bawah 1 perusahaan sehat, jika di atas nilai 1 berarti perusahaan tidak sehat. Mengoten, Prof. Ya, terima kasih. Satu lagi, saya ingin implementasinya. Kira-kira kalau nanti disertasinya Mas Ito ini diimplementasi, kira-kira kreditur yang tadi disebutkan termasuk karyawan, kemudian pajak, itu potensi keberhasilannya berapa persen kira-kira? Potensi keberhasilannya bisa 99%, Prof. Karena satu, kreditur yang berupa gaji buruh ataupun karyawan tidak pernah melakukan gugatan selama ini, PKPU ataupun kepailitan. Yang kedua, apakah negara pernah menggugatkan melalui gugatan kepailitan, kecuali kita ngomong tentang BPPN ataupun LPS dan lain sebagainya, monggo. Tapi negara dalam melakukan gugatan di pengadilan niaga saya rasa 90% tidak dilakukan, dan karyawan juga tidak melakukan. Pasti karyawan kalau melakukan perusahaannya pasti kolab. Demikian, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Jamal. Baik, terima kasih. Ini penguji dari luar dan penguji dari sisi kiri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan mencoba biar adil dari kiri ke kanan. Oleh karena itu saya mohon untuk Profesor Dr. Hartiwi Ningsih untuk mengajukan pertanyaan atau saran dan masukan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tamu undangan, keluarga, dan yang berbahagia Saudara Promovendus Bapak Ito Dwi Kurniawan. Ya, selamat kepada Bapak Ito yang sudah sampai di tahapan ujian promosi terbuka pada pagi hari ini. Insya Allah lancar, sukses. Amin. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, di dalam disertasi ini
Bapak Ito itu menggunakan metode penelitian yang normatif, kemudian dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan hermeneutika, kemudian undang-undang, kasus, dan perbandingan. Kemudian selain itu juga menggunakan teori dekonstruksi progresif dan keadilan bermartabat. Yang pertama yang ingin saya mintakan penjelasan dari Saudara Promovendus, dari atau dalam pembahasan tentunya Saudara Promovendus ini telah menggunakan beberapa teori tadi yang sudah saya sebutkan dan juga pendekatan. Nah, mohon dijelaskan temuan atau pemikiran baru apa yang ditemukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kemudian kasus, kemudian perbandingan. Ya, itu mungkin yang pertama. Kemudian juga nanti mohon dijelaskan apa yang dihasilkan dengan menggunakan teori-teori tadi progresif dan keadilan yang bermartabat. Saya persilahkan. Matur nuwun Prof Ning. Yang pertama, penjelasan tentang penggunaan teori dan pendekatan, di mana misalkan teorinya menggunakan teori dekonstruksi atau hermeneutika tadi, bahwa ternyata banyak benturan bahasa di dalam penggunaan beberapa peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Kepailitan PKPU dengan Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Perbankan, dan lain sebagainya, sehingga misalkan kalau dalam PKPU diambil alih oleh pengurus lah, kalau pengurus itu sudah digunakan di dalam Undang-Undang Perkoperasian. Terus di dalam Undang-Undang Perbankan misalkan menganut tentang penyelesai ataupun hal lainnya, sedangkan di PKPU adalah kepailitan adalah kurator, sehingga ada benturan-benturan penggunaan kata sehingga sulit dicerna. Ini undang-undang berjalannya kemana dan arahnya kemana, tidak sinkron dan sulit dimengerti. Yang kedua, pendekatan koparasi ini memperbandingkan antara sistem negara di UK, di Inggris dan di Belanda. Dari pendekatan kasus kita dapat simpulkan juga bahwa ada dua kasus yang saya gunakan dari PT Sritek dan PT Garuda. Ini sama-sama perusahaan go public, di mana PT Sritek nilai aset lebih kecil daripada nilai utang karena memang kantor cabang Sritek tidak hanya di Indonesia. Yang kedua adalah Garuda, ini nilai aset lebih besar daripada nilai utang, dilakukan gugatan oleh kreditur konkuren sehingga Garuda ini di stop ataupun sahamnya di suspend sehingga mengganggu kelangsungan usaha dari Garuda. Padahal anak perusahaan Garuda misalkan PT Garuda Maintenance atau GMFI ini prospektif dan sangat cerah, bahkan menguntungkan, ikut bisa jadi terkena imbasnya karena induk perusahaan sedang dilakukan atau sedang terkena PKPU. Ya. Terus untuk pendekatan yang lain, misalkan perundang-undangan tadi sudah. Untuk yang kedua tadi, mohon izin Prof. Pertanyaan yang kedua. Ya, mungkin saya tambahkan saja pertanyaannya, Mas Ito. Jadi di sini melalui studi atau pendekatan perbandingan, tadi beberapa negara ya sudah dilakukan. Nah, maka konsep-konsep apa yang ditemukan dari negara-negara tersebut yang kemudian Saudara Promovendus itu berusaha untuk melakukan revisi dan juga menghapuskan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Antara lain yang dihapuskan itu pasal 22, kemudian 224, dan kemudian menambahkan pasal 281. Ya.
karena waktunya sudah habis. Jadi terima kasih, saya kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditanggapi 1 menit saja? Siap, Prof. Kalau tidak ditanggapi juga nggak apa-apa karena waktunya habis. Derek dawuh mawon, Prof. Saya disiplin Pak Ketua, begitu lebih enak ini tadi. Derek dawuh mawon, Prof. Gimana? Tanggapi boleh, buatan apa-apa, Prof. Ya ini. Tanggapi maksimal 1 menit. Siap. Jadi apa dari sistem hukum Belanda atau UK yang mana yang mau dipakai adalah UK, di mana asas keberlangsungan usaha dipakai. Jadi perekonomian negara tidak terganggu dengan adanya PKPU dalam tanda kutip yang semena-mena dilakukan oleh kreditur yang tidak signifikan ataupun konkuren ataupun lainnya. Yang kedua adalah bahwa aspek keadilan tentang investasi, bahwa orang akan berinvestasi kadang tidak memandang bahwa dia akan masuk kreditur konkuren, separatis ataupun kreditur lainnya, tapi adalah bahwa nilai investasi saya besar dan saya berhak mendapatkan pengembalian utang. Apalagi misalkan perusahaan go public, bahwa orang jual beli saham di seluruh dunia bebas sebagai kreditur konkuren. Tapi kenapa tidak mendapatkan perlakuan yang adil untuk pengembalian utang, bahwa nilai investasinya lebih besar daripada kreditur lokal yang diberi jaminan keistimewaan oleh undang-undang. Terima kasih, Prof. Baik, cukup. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan penguji berikutnya, Profesor Dr. Suhartono SH.M. Hum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya dalam hal ujian terbuka Saudara Ito. Saya termasuk bangga dan senang sekali Pak Ito masih kecil, sebentar lagi sudah doktor. Terutama di bagian acara. Terima kasih. Senang sekali saya melihat Pak Ito. Tapi hari ini minum dulu Pak Ito. Tadi kelihatannya sudah menggeh-menggeh. Silakan minum dulu. Prof. Minum 5 menit angsal, Prof. Nah, memang Pak Ito itu paling lucu ini. Sampun, Prof. Terima kasih. Ujian ini kelihatannya tampak ramah sekali ya. Sejak awal tadi sudah mendengarkan monggo Bapak, terima kasih, matur nuwun dan sebagainya. Namun saya sebagai co-promotor ini juga akan memberikan sedikit penjelasan dari Pak Ito ya. Kaitannya Pak Ito tertarik sekali dengan istilah dekonstruksi ya. Dekonstruksi sangat tertarik sekali. Kalau Pak Ito memahami atau mengikuti Derrida itu, dekonstruksi itu sangat membingungkan. Namun di sini mungkin Pak Ito ada suatu hal yang lebih ingin diketahui ya. Seperti dekonstruksi sebagai metode filsafatnya itu dapat digunakan untuk melihat dan melakukan kritik terhadap dominasi nalar barat dalam sistem hukum kita. Mungkin Pak Ito ada kajian-kajian itu sehingga ingin memahami atau melihat atau kritik terhadap dominasi nalar barat tersebut. Kemudian dekonstruksi dalam metode filsafat, Pak Ito mungkin ingin mengungkap ya, makna yang tersembunyi dalam teks atau dalam undang-undang. Mungkin di situ Pak Ito ada suatu hal ya, keadilan yang mana yang ingin lebih ditonjolkan. Memaknai yang tersembunyi itu kalau Prof. Cip mengatakan bahwa kita harus beristihad ya, mengetahui lebih dalam apa yang tersembunyi di dalam undang-undang. Jadi mungkin ini saya mohon penjelasan dari Pak Dr. Ito sebentar lagi. Kaitannya dengan penelitian, mungkin kaitannya dengan teori yang dikemukakan Friedman, kira-kira lebih condong yang mana? Substansi, kultur, atau struktur atau substansi ya, dan sebagainya. Mohon ada penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suhartono. Jadi secara filosofis tadi dekonstruksi sudah dalam menjelaskan bahwa ini memandang tidak hanya dari unsur pembuat teks atau penggagas undang-undang, tapi juga dari narasi pembaca atau pelihat undang-undang. Jadi menemukan
sebuah kesamaan, tidak hanya memandang secara historis, tidak hanya menelaah secara tekstual, tapi juga kontekstual. Nah, yang kedua, apakah keadilan yang mana yang akan dicapai? Nah, keadilan bagi keseluruhan aspek di dalam usaha tersebut, terutama bagi kreditur konkuren, Prof. Sehingga keadilan lebih terdistribusi secara maksimal kepada pihak yang paling tidak diuntungkan di dalam PKPU ini. Mengoten, Prof. Terima kasih Pak Ito. Ini padahal saya itu sebagai kreditur separatis, maka nanti kalau tidak ada keadilan gimana Pak Ito? Justru kreditur separatis itu panjenengan sudah mendapatkan hak istimewaan, Prof. Misalkan dalam tanda kutip jaminan kebendaan atau fidusia, panjenengan saged dapat langsung melakukan lelang ataupun eksekusi terhadap jaminan tersebut, Prof. Kecuali memang yang berupa hal lainnya yang dimiliki oleh kreditur konkuren yang dalam tanda kutip sudah tahu resikonya, Prof. Terima kasih dari jawaban Pak Ito. Saya sudah puas. Mudah-mudahan ujian nanti dapat lancar sehingga Pak Ito sebentar lagi menyandang suatu kualitas yang nanti ada barokahnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Penguji. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Ini tipe penguji sebagai kopromotor, jadi memberi support terus begitu. Sehingga belum diumumkan saja sudah mengatakan Dr. Ito begitu ya. Baik, ya kalau kopromotornya sudah begitu, kita coba bagaimana promotornya. Kita sampaikan, silakan Prof. Pujiono untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, dan saran. Silakan. Matur nuwun Bapak Ketua dan yang saya hormati seluruh penguji, hadirin yang saya muliakan, dan tentu Promo Vendus yang hari ini pasti sedang berbahagia. Jadi dalam pemberian pinjaman ya misalnya, beberapa kreditur separatis itu belum tentu itu sudah aman. Karena konteks pemberian pinjaman itu terkadang ada yang sifatnya itu jadi prospektus bisnis yang kemudian dipakai. Sehingga nilai jaminan yang dipegang oleh kreditur separatis itu bisa lebih sedikit daripada uang yang dipinjamkan. Nah, dalam konteks seperti ini banyak terjadi. Sehingga ketika kemudian kalau Anda melihat bank-bank itu kenapa kemudian melakukan gugatan pilot, ya salah satunya karena nilai jaminan lebih kecil daripada pinjaman yang diberikan. Nah, sehingga konsep kemudian yang Anda tawarkan terhadap keadilan bagi seluruh kreditur itu, termasuk juga pada debitur, itu seperti apa Pak Ito? Silakan. Siap, Prof. Jadi memang saat ini dilematis di saat ada KTA, kredit tanpa agunan, atau bahkan kartu kredit, ataupun kredit yang nilai jaminannya lebih kecil daripada nilai utang. Nah, apakah keadilan ini bisa mencapai kepada dari kreditur tersebut? Masih bisa menggunakan teori ini, Prof. Karena itu memang sama seperti halnya kreditur konkuren tadi, hampir tahu tentang resikonya. Kenapa ini perbankan misalkan memberikan kredit lebih tinggi daripada nilai aset tanah atau nilai jaminan yang lain? Nah, ini merupakan resiko dari perbankan tersebut. Padahal jika sudah dilakukan lelang ternyata ataupun eksekusi tidak memenuhi dari nilai utang atau keseluruhan utang, maka dilakukan gugatan perdata yang lain karena sudah melakukan eksekusi. Kecuali kalau nimbrung di dalam metode dekonstruksi restrukturisasi semi publik ini, maka masih bisa dimungkinkan karena berdasarkan 75% nilai utang yang mungkin akan lebih besar daripada nilai yang dijaminkan debitur kepada kreditur tadi, Prof. Baik, jadi ada satu contoh yang ini nanti juga barangkali bisa kemudian
dikaitkan keadilan bagi, kalau tadi saya ngomong tentang kreditur separatis, yang kedua adalah bagi debitur. Jadi beberapa contoh itu karena akses debitur yang kurang kuat, padahal tadi juga disebut tentang asas kelangsungan usaha, salah satunya, ketika kemudian melakukan perhitungan ya, mau homologasi misalnya, homologasi, nah problemnya itu adalah siapa yang kemudian punya kewenangan yang bisa dipercaya secara baik agar kemudian diterima bukan hanya voting para kreditur terhadap harta kekayaan debitur tersebut dan sistem penyelesaiannya, tapi juga melibatkan kemudian debitur itu mengakui apa tidak. Saya kasih contoh misalnya kasus Duniatek. Yeah. Kasus Duniatek itu hutangnya 1,3 sekian triliun. Ya. Totalnya 19 triliun. Tapi aset yang kemudian dibeli itu akhirnya dihitung lebih murah. Hanya 1,3 sekian triliun. Padahal kalau dihitung aset itu mungkin bisa harganya sekitar 3, 4 bahkan 5 triliun. 4-5 triliun kalau kemudian dihitung. Nah, yang seperti ini kemudian yang punya peranan sangat penting untuk menghitung yang memberikan rasa keadilan baik kepada kreditur dan debitur siapa? Silakan. Ya, dalam metode restrukturisasi semi publik ini yang mempunyai peranan penting adalah auditor atau akuntan publik, Prof. Karena akan menilai, menghitung tidak hanya berdasarkan nilai aset, tapi valuasi. Jadi apakah valuasinya masih bagus untuk prospektif ke depannya. Jadi tidak hanya berdasarkan nilai jual objek pajak ataupun lainnya, tidak Prof. Tapi adalah valuasi usaha. Ini prospeknya ke depan seperti apa? Apakah jika disuntikan investor baru masih bisa prospektif? Apakah diganti kepengurusan masih prospektif? Atau bahkan apakah negara jika mengambil saham di situ untuk menguasai aset tersebut masih prospektif? Nah, dari pihak-pihak itu bahwa keadilan sebenarnya adalah tidak hanya memandang tentang tagihan, tentang pembayaran utang, tapi asas kelangsungan usaha di mana usahanya masih prospektif, masih bisa menanggung beban gaji karyawan dan lain sebagainya, Prof. Cukup, Bapak Ketua, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ini promotornya luar biasa. Jadi promotor tidak hanya sekedar mengamini tetapi betul-betul nguji ini tadi. Baik, saya lanjutkan dengan penguji berikutnya, Profesor Dr. I Gustiayu Ketut Rahmi Handayani. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya hormati Ketua Dewan Penguji dan seluruh anggota Dewan Penguji, tamu undangan, keluarga dan promo vendus tentunya yang juga saya hormati dan berbahagia, Saudara Ito Dwi Kurniawan. Tentu yang pertama saya ucapkan selamat atas ujian promosi pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS. Dan berikutnya tentu saya apresiasi atas perjuangan saudara dalam menempuh studi dan berjuang ya, sehingga hari ini bisa pada tahapan promosi terbuka. Berikutnya saya konfirmasi satu saja, tidak sulit ya, mohon dijawab singkat. Ya, terkait dengan invention saudara atau temuan baru, mohon disampaikan pada forum, ya, temuan baru apa dari disertasi ini dan karakteristik dari disertasi ini yang tentunya ini merupakan landmark ya bagi saudara untuk nanti terus melanjutkan riset-riset, the next riset dari disertasi ini. Monggo silahkan dijawab singkat saja. Siap Prof, terima kasih Prof. Ayo. Jadi temuan singkat ataupun inovasi yang didapat dari riset saya ini adalah yang pertama mementingkan asas kelangsungan usaha di dalam PKPU atau kepailitan
Yang kedua adalah aspek keadilan di dalam posisi sebagai kreditur tadi. Yang ketiga bahwa inovasi ini belum pernah diterapkan karena dalam sistem hukum perdata atau acara perdata di Indonesia hanya keinginan para pihak, tidak dipaksa oleh undang-undang atau tidak dituliskan di dalam undang-undang, sehingga menjadi sebuah tolak ukur yang tentatif di dalam menjaga kelangsungan usaha. Penguatan Prof. Baik, saya kira saya cukupkan. Semoga sebentar lagi insya Allah menjadi Dr. Ito Dwi Kurniawan. Matur sembah nuwun, Prof. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Prof. Ayu. Penguji berikutnya adalah saya sendiri. Saya akan memberikan kesempatan dulu kepada tamu undangan yang ingin menguji kedikdayaan Saudara Ito ini. Karena ini ujian terbuka, jangan hanya menjadi kewajiban dari para penguji saja, tetapi kami memberikan kesempatan kepada publik sehubungan juga judulnya ini kan restrukturisasi semi publik, jadi publik juga harus kita libatkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan, misalnya saja dekonstruksi ki apa toh Pak, misalnya saja loh, PKPU ki apa, kira-kira begitu. Silahkan, di sini ada jaksa, ada lawyer, ada dosen, dan sebagainya. Monggo kalau ada yang ingin menanyakan. Pasti Pak Ito mendoakan jangan sampai terjadi. Laras surap. Baik, saya sudah mencoba berbuat adil termasuk kepada publik. Dan publik tidak menggunakan kesempatan sehingga kami coba untuk tutup semi publik ini. Saya akan melanjutkan dan menggunakan hak sebagai penguji. Saudara Promovendus, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Hartiwiningsih dan Profesor Hartono. Tentang dekonstruksi itu sendiri yang pertama. Yang kedua, saya sangat berharap bahwa tulisan Saudara Ito ini nanti banyak kemanfaatannya untuk terkait dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Saudara katakan bahwa dekonstruksi itu mampu mendekatkan peraturan kepailitan dan PKPU pada peraturan yang bersifat global. Ini penting saya garis bawahi. Saudara coba elaborasi peraturan kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang yang bermuarai dengan peraturan-peraturan yang bersifat global. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jamal. Jadi peraturan di dunia global dalam konteks bisnis dari CVA dan lain sebagainya tersebut bahwa kelangsungan usaha ini lebih penting daripada akses penagihan utang, Prof. Jadi di mana kelangsungan usaha itu tidak hanya bersifat private ataupun bisnis, tapi juga berwawasan global di mana itu melibatkan sebuah aspek negara. Misalkan saya contohkan dalam prudensial ataupun Manulife, itu tidak hanya sebuah korporasi bisnis saja individu, tapi menyangkut nama baik negara. Misalkan seperti itu. Apalagi PT Sritek merupakan perusahaan yang global, bersifat universal, jika dipilotkan, nah ini akan mencederai dari harkat martabat sebuah negara, apalagi Garuda, satu-satunya perusahaan bonafit penerbangan di Indonesia, apalagi BUMN misalkan, jika dipilotkan, maka ini akan berdampak kepada wajah
negara Indonesia. Jadi dalam konteks PKPU dan kepailitan yang akan diarahkan bahwa kelangsungan usaha dan keadilan bagi para kreditur itu sangat penting, tidak hanya akses penagihan utang oleh segelintir atau pemberi utang yang tidak signifikan, Prof. Baik, ini salah satu contoh calon doktor yang mempunyai pemikiran yang sangat luas. Jadi hukum nasional tidak hanya sekedar untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk kepentingan internasional dan global. Jadi kalau kita kaitkan dengan kepailitan dan penundaan pembayaran, tidak hanya masalah kreditur dan debitur semata-mata, atau pihak ketiga semata-mata, tetapi juga untuk kepentingan nasional. Kalau demikian ini sudah pantas jadi doktor. Siap. Tapi ya tinggal nunggu dulu nanti diumumkan seperti apa kan begitu ya. Yang kedua, saudara tadi katakan bahwa ada kemungkinan nilai jaminan lebih kecil dari nilai utang. Kita lihat di dalam teori tentang kredit, maka 5C menjadi penting. Kolateral atau jaminan yang saya sebutkan tadi, ada apa di balik itu? Seperti apa yang disampaikan Prof. Puji tadi, bahwa nilai jaminannya jauh lebih kecil dengan nilai hutangnya. Kok bisa? Ada apa itu kira-kira? Siap, Prof. Jadi kenapa nilai jaminan lebih kecil dan itu tetap diberikan utang? Yang dipandang adalah nama baik dan prospek bisnis, Prof. Jadi setiap pemberi utang pasti mengkaji tentang prospek bisnis ataupun nama baik. Selama perusahaan itu signifikan untung terus dalam periode beberapa tahun, orang atau kreditur berani memberikan kredit yang lebih tinggi daripada nilai jaminan yang akan diberikan karena landasannya prospek bisnis dan nama baik, Prof. Tidak baik. Ya, pertanyaan terakhir, apa kesan-kesan saudara selama saudara ikut S3 di sini? Karena S3-nya di UNS, promotornya juga seniornya, dosen-dosennya juga koleganya, apa kesannya saudara dalam proses ini? Ya. 1 menit. Ya. Siap, Prof. Kesannya adalah di mana tidak hanya senior tetapi juga orang tua, Prof. Jadi dalam membimbing, mengarahkan, alhamdulillah selalu valid, di mana kami selaku junior bisa menjunjung etika kepada para penguji, para dosen yang lebih senior, Prof. Matur nuwun. Baik, terima kasih soalnya wis ndredeg, jadi ya cepet saja begitu ya. Baik, apakah ada penguji yang ingin menambahkan pertanyaan? Nampaknya sepakat untuk tidak ditambahkan. Baik, saya kembalikan lagi pada MC, silakan. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Istirahat dinyatakan selesai. Promovendus menempatkan diri. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini dan berdasarkan hasil ujian terbuka promosi doktor ilmu hukum, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat pujian atau cum laude. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,90. Dengan masa studi 3 tahun 6 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa saudara Ito Dwi Kurniawan adalah doktor yang ke-1029 yang diluluskan oleh Universitas 11 Maret dan doktor yang ke-240 dari program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS. Dipersilahkan kepada Dr. Ito Dwi Kurniawan ke depan untuk menerima yudisium. Pesan promotor, Profesor Dr. Pujiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwoho selaku Ketua Tim Penguji dan seluruh tim penguji, serta para hadirin yang saya muliakan, dan tentu saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Ito Dwi Kurniawan SH.MH. Saya bersama Prof. Hartono tentu merasa bangga dan bahagia bisa mengantarkan Pak Ito yang hari ini sudah selesai melakukan promosi doktor. Perjuangan panjang yang dilakukan alhamdulillah berbuah, sudah melewati ganti kopromotor karena kopromotor yang pertama lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bagian dari amal jariah beliau juga yang juga ikut mengantarkan Pak Ito sampai pada posisi saat ini. Kita berdoa bersama Bapak Dr. Hudi Asrori almarhum diterima Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Pak Ito yang saya hormati, bahwa Pak Ito saat ini menjadi orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa, karena kalau kita hitung jumlah doktor di Indonesia
dibanding dengan angkatan kerja usia 17 sampai 64 tahun itu angkanya kurang dari 0,5% dari jumlah penduduk. Sehingga bersyukur kepada Ibu Dr. Ito, Ibu Dr. Septia memiliki suami yang saya tidak mengatakan langka, tapi termasuk yang istimewa. Saya tidak tahu apakah kemudian juga dilindungi oleh negara. Jadi angkanya hanya 0,45, tentu ini istimewa. Dan angka ini kalau kemudian dibandingkan dengan angka musuh bebuyutan kita dalam dunia sepak bola, Malaysia dan Vietnam ya. Alhamdulillah kemarin kita menang 1-0. Semoga terus melaju sehingga kita bisa melanjutkan kepada tahap Piala Asia berikutnya. Angkanya kalau di Malaysia dan Vietnam itu 2,43% dari persentasi jumlah penduduk yang produktif. Ya perbandingan demikian wajar karena jumlah penduduk di sana lebih sedikit. Ya. Tetapi apapun kalau dalam konteks jumlah ini tentu Pak Ito menjadi istimewa ya, karena 0,45 itu bukan angka yang banyak. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat sekarang, kita lihat di angka UNS, Pak Ito itu bukan menjadi masuk pada kemewahan yang amat sangat mewah. Karena sekarang jumlah doktor di Fakultas Hukum itu sudah lebih dari 50% angkanya. Ya, sehingga menurut saya Pak Ito harus kemudian mengejar sesuatu yang just more a doctor, ya. Lebih dari lebih dari S3. Ya, dalam konteks keilmuan Pak Ito harus kemudian menjadi yang lebih istimewa lagi, dikejar sampai kemudian guru besar. Nah, di samping itu tentu proses guru besar memerlukan waktu. Proses yang lain yang tanpa harus memerlukan waktu yang harus dikejar adalah dalam konteks keunggulan komparatif. Kita bisa sama-sama doktor, ya, tetapi kita harus memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu adalah diferensiasi yang membedakan antara kita dengan doktor yang lainnya. Yang nanti kita akan memiliki legacy sebagai doktor dikenal sebagai doktor apa. Yang memiliki legasi kita sebagai doktor yang berkontribusi di bidang apa. Tentu kita, saya dan Prof. Hartono tidak masalah sama sekali apabila nantinya lampauan-lampauan dari Pak Ito itu melebihi kita. Dan kita amat bersyukur kalau lampauan-lampauan itu bisa kemudian dilakukan oleh Pak Ito. Yang terakhir, mumpung sekarang sudah doktor, ya, dan sudah memiliki gelar S3, tentu ini kesempatan untuk didiskusikan dengan istrinya, Bu Dr. Septia, kesempatan untuk nambah momongan. Karena momongan yang akan lahir pasti bangga punya ayah sudah bergelar doktor. Demikian, terima kasih saya ucapkan selamat sekali lagi pada Dr. Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso ngeprank lo ya. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ito Dwi Kurniawan, selesai. Ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum saya menutup sidang promosi terbuka ini, saya atas nama pribadi dan institusi Universitas 11 Maret mengucapkan selamat kepada Dr. Ito Dwi Kurniawan atas keberhasilan yang saudara raih dengan berjuang panjang selama ini. Institusi saudara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret sangat mengharapkan kiprah saudara ke depan dalam memperkuat Fakultas Hukum UNS. Kepada segenap keluarga kami ucapkan selamat atas keberhasilan ini. Saya yakin ini semua
berkat doa dan dorongan seluruh keluarga. Semua tamu undangan yang hadir merupakan tamu-tamu VVIP bagi Dr. Ito Dwi Kurniawan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kepada hadirin sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian untuk mengikuti sidang terbuka ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas kebaikan kita semua. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum atas nama Saudara Ito Dwi Kurniawan, Selasa 23 Januari 2024, kami nyatakan resmi ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilahkan tim penguji beserta Dr. Ito Dwi Kurniawan untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya, dipersilakan Dr. Ito Dwi Kurniawan beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ito Dwi Kurniawan. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.